Puji nama Tuhan, Shalom warga kerajaan. Selamat malam, kita bersyukur untuk hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Ya, biasanya hari Rabu, tapi minggu ini kita buat di hari Kamis. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari malam hari ini kita datang pada Tuhan, kita naikkan setiap pujian kita. Kita tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak terima segala pujian dan syukur dari setiap umatnya. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kasih setiamu berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Anugerahmu besar bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
kepadamu ya Allahku. Kami bersyukur, terima kasih. Sebab kasih-Mu besar bagi kami. Kau yang layak Tuhan. Mulut kami memuji-Mu, hati kami meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kasih setia-Mu berlimpah bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Sama-sama katakan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi kami Tuhan. Bersama-Mu kami lewati setiap masa yang sukar dalam hidup kami. Tidak ada lembah yang terlalu dalam di mana kami dapat tersembunyi dari kasih-Mu. Dan tidak ada tempat yang terlalu tinggi yang dapat kami capai, yang lebih tinggi dari kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Berbicaralah bagi setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka.
Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, tapi firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saudara buat hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya waktu kita bernyanyi memuji Tuhan, meninggikan Dia, Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Amin saudara. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama melihat dari pembacaan tahunan kita di bulan ini. Beberapa hari ini kita sedang membaca kitab Injil Yohanes, saudara ya. Dan ada satu cerita yang sangat terkenal sekali yang saya tahu mungkin setiap kita sudah mendengarkan bagian ini di dalam Alkitab dikhotbahkan berkali-kali. Tapi hari ini saya akan memberikan beberapa perspektif mungkin yang baru bagi kita untuk menginspirasi kita supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau saudara mengikuti ibadah raya minggu kemarin, saudara kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia, yang menuntun umatnya dari awal sampai akhir. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah saudara. Kalau Tuhan tolong kita di depan, Dia akan tolong kita sampai selesai. Kalau Tuhan sudah membebaskan Israel dari tanah Mesir, sekalipun dalam perjalanannya ada banyak bencana yang mereka hadapi, ada banyak keraguan-raguan yang mereka alami, ya tapi Tuhan tetap memegang perkataannya. Dia menuntun umatnya, Dia membebaskan mereka, dan Dia berkuasa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan buat setiap kita juga seperti itu, saudara. Dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita melewati banyak hal dalam perjalanan hidup kita, seperti bangsa Israel. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita ragu apakah Tuhan itu benar-benar ada, apakah Tuhan itu benar-benar menolong kita, apakah Tuhan itu benar-benar setia. Dan di masa-masa itu kita sepertinya kita nggak akan mampu sampai ke tujuan. Kita tidak akan mengakhiri pertandingan iman kita. Kita tidak akan sampai ke Kanaan yang Tuhan janjikan. Tapi saya mau ingatkan kita sekali lagi bahwa keberhasilan kita tidak bergantung pada hidupan kita, saudara. Bukan bergantung pada performance kita, bukan bergantung pada kesetiaan kita, tapi seluruhnya bergantung pada kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu berkuasa menuntun. Tuhan itu berkuasa menyatakan pimpinannya dalam sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kita merasa bahwa ada situasi-situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar bagi kita. Sepasti matahari ada, sepasti itu Tuhan ada bagi kita. Dan selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat Alkitab kita dari Injil Yohanes. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan baca bagi setiap kita. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, ini bagian yang sangat terkenal dan sering sekali dikhotbahkan. Saya akan membaca bagi kita Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kayak Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Perhatikan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu
Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, dari 11 ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini luar biasa, saudara ya. Dia melakukan satu mujizat yang pada saat itu sangat mustahil bagi orang-orang yang ada di daerahnya di Galilea, bahkan di Israel pada saat itu ya. Ada air berubah menjadi anggur. Nah, hari ini saya nggak akan saya tidak akan berkhotbah tentang mujizat, bagaimana supaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Nggak, saya nggak akan khotbah tentang itu, tapi saya akan berbicara kepada kita beberapa hal yang penting untuk kita lihat di sini dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara masih ingat kemarin di hari Minggu saya sampaikan satu kalimat begini. Mungkin ada berapa dari saudara yang tidak suka atau tidak setuju, tapi ini yang saya percayai bahwa begini, mujizat tidak selalu ada, tapi Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu mengasihi, saudara. Tidak selalu Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, tapi bukan berarti waktu Tuhan tidak melakukannya, Tuhan itu tidak berkuasa menolong atau Tuhan tidak mengasihi kita. Seringkali kita yang tinggal di budaya kekristenan hari-hari ini yang selalu ingin tanda, selalu ingin mujizat dari Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, kalau Tuhan tidak melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu tidak berkuasa, Tuhan kalah kuat dari persoalan dan pergumulan kita. Apakah benar seperti itu? Tidak, saudara. Tidak ada mujizat, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tidak ada mujizat, bukan berarti Tuhan tidak menolong dan mengasihi kita. Atau mungkin pengertian kita tentang mujizat yang salah selama ini. Kita berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang orang yang sakit tiba-tiba sembuh. Apakah itu mujizat? Iya, itu mujizat. Tapi kehidupan kita setiap hari, kita bisa bangun pagi, kita bisa menikmati hari yang baru, ini juga mujizat, saudara. Jangan lupa bersyukur untuk hal itu. Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Kita ini berdosa, kita ini punya kesalahan setiap hari, dan Tuhan tetap kasih kita kesempatan untuk melakukan yang baru, yang baik. Bukankah itu mujizat dalam hidup kita? Dia Allah yang kudus, dia Allah yang tidak suka dengan yang namanya dosa, tapi dia selalu mengasihi dan memberi kita kesempatan. Itu pun mujizat dalam hidup kita, saudara. Nah, kita perlu melihat beberapa hal di sini dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kemudian saudara berpikir bahwa, wah, Pastor Daud ini nggak percaya mujizat. No, 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 saya percaya mujizat. Saya berdoa untuk mujizat terjadi. Saya berdoa untuk hal-hal yang spektakuler terjadi di gereja dan di dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Tapi saya tidak meletakkan pengharapan saya pada mujizat. Saya tahu bahwa Tuhan itu bekerja dari satu proses kepada proses yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja dari satu masa kepada masa yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh dalam kehidupan saya, dalam gerejanya, dalam pelayanan saya. Saya percaya penuh akan hal itu. Dan Tuhan juga berkuasa dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak melakukan sesuatu dalam segala kesengsaraan kita, saudara. Percayalah akan hal itu. Karena Tuhan memang setia bagi setiap kita. Sekali lagi, tidak selalu ada mujizat, tapi Tuhan selalu mengasihi dan menolong kita. Nah, kita akan melihat 3 hal yang sederhana dengan cepat malam hari ini dari pembacaan kita dari Yohanes pasal yang kedua. Saudara, di sana dikatakan di dalam saya akan bagi begini, ada 3 hal yang perlu untuk kita lakukan dalam menyatakan iman kita kepada Tuhan, dalam menyatakan bahwa kita ini hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka ada 3 hal ini dari pembacaan kita yang perlu untuk kita kerjakan, yang perlu untuk kita perhatikan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, di pembacaan kita, ketika mereka kekurangan anggur, sebentar saya besarkan sedikit tulisan di Alkitab saya. Nah, waktu mereka kekurangan anggur, saudara, pada ayat Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan seperti ini. Ibu Yesus berkata kepada Yesus ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara, Yesus bukan sedang melakukan sesuatu yang ada orang bilang, sombong banget Yesus sama ibunya bisa ngomong seperti itu. Enggak. Yesus ingin kasih tahu sama ibunya, tenang, tenang. Akan ada waktunya aku melakukan sesuatu di tempat ini. Nah, saudara. Jadi, waktu mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus tahu kepada siapa dia harus datang. Saudara,
dalam Alkitab tidak diceritakan masa kecil Yesus. Waktu dia bertumbuh menjadi dewasa itu nggak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi dari cerita ini, dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus biasa melakukan hal-hal yang spektakuler di rumahnya. Yesus pernah, paling tidak dia pernah menunjukkan kuasanya yang luar biasa di dalam rumahnya. Kenapa? Karena Ibu Yesus tahu ketika orang kekurangan anggur, ketika ada yang kekurangan anggur, kepada siapa dia harus datang. Yesus tidak datang kepada pemimpin pesta, Ibu Yesus tidak datang kepada pemimpin pesta, tidak datang kepada orang-orang yang berkuasa yang ada tinggal di situ, mungkin kepala desa atau orang-orang yang penting yang ada di situ. Enggak, Ibu Yesus tidak datang pada mereka. Ibu Yesus datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sanggup melakukan sesuatu bagi mereka. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di saat kita mengalami kekurangan, tidak hanya kekurangan secara finansial, kita kekurangan sukacita, kita kekurangan pengharapan, kita kekurangan damai sejahtera, jangan datang kepada yang lain, mari datang kepada Yesus. Saudara, sangat sangat ironis hari-hari ini saya sekali lagi tidak bertentangan dengan sosial media. Saya masih suka sosial media, saudara. Saya main Instagram, saya main Facebook, saya lagi belajar untuk main TikTok, saudara ya. Saya juga hobi nonton YouTube, saudara ya. Tapi yang sangat ironis hari ini begini. Ada banyak sekali orang percaya yang ketika kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, menjadikan sosial media sebagai pelarian utama mereka untuk mendapatkan sukacita kembali. Firman Tuhan bilang, Yesus adalah pokok anggur bagi kita. Dialah sumber sukacita kita. Bukan soal main sosial medianya yang salah. Tapi kalau sosial media sudah menggantikan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera kita, satu hari nanti kita akan dikendalikan oleh sosial media. Ada banyak orang yang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena hatinya terluka oleh banyak sekali komen-komen yang tidak baik di sosial media. Ada banyak orang yang rela kehilangan hal-hal yang sebenarnya lebih berharga daripada sosial media. Karena sosial media. Dia lihat orang lain lebih baik dari hidupnya, kemudian dia mulai merasa bahwa dia sepertinya tidak seberuntung orang lain. Dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Ada orang yang melihat di sosial media, wah Tuhan mampu berkati orang lain lebih daripada dirinya. Sehingga dia mulai merasa bahwa Tuhan kok gak adil ya. Saudara, waktu Ibu Yesus tahu ada kekurangan di situ, dia gak datang kepada yang lain. Mungkin ya kita tahu Yesus di sini masih sangat muda. Dan di tempat itu pasti ada orang-orang yang mungkin lebih punya kuasa daripada Yesus di bumi. Maksudnya mungkin ada kepala desa, ada orang yang lebih kaya dari mereka secara finansial. Tapi Ibu Yesus gak datang kepada mereka tuh. Mungkin ada orang-orang yang terkenal suka memberi datang di pesta itu. Pasti ada. Tapi kenapa Ibu Yesus gak datang kepada mereka? Karena Ibu Yesus tahu kepada siapa dia harus datang ketika dia berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan, waktu kita ada di tengah kekurangan kita, kekurangan-kekurangan kita, mari datang pada Tuhan. Mari datang pada pribadi yang tepat, saudara. Mari datang dan renungkanlah bahwa betapa baiknya Tuhan itu bagi kita, saudara. Sosial media mungkin bisa jadi alat, tapi sosial media tidak menjadi pengharapan kita. Saudara, teman-teman lingkungan kita mungkin bisa menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan sukacita, tapi mereka bukanlah pengharapan kita. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Waktu kita kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, apa yang kita lakukan? Berdoa. Saudara, berdoa itu tidak harus kita, mungkin ketika kita kehilangan sukacita, kita nggak perlu harus datang masuk kamar tutup pintu, enggak. Tapi di dalam hati kita berseru pada Tuhan, Tuhan aku perlu sukacitamu, aku perlu damai sejahteramu hari ini, aku perlu sesuatu dari Engkau hari ini. Dan Tuhan bisa pakai yang lain, disitulah sosial media atau teman-teman di sekeliling kita, keluarga kita, dapat menjadi saluran yang Tuhan pakai untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kita. Seringkali kan kita nggak gitu. Kita buka dulu ya, kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa di jari-jari kita. Ketika kita buka, kita berdoa dan kita membuka sesuatu atau kita pergi kemana. Tuhan itu berkuasa menuntun kita, membawa kita kepada situasi yang tepat dengan kehidupan kita. Saya sungguh percaya akan hal itu, bahwa dia berdaulat dalam hidup kita.
Seringkali kan kita salah melangkah karena kita nggak berdoa. Kita salah melangkah karena kita menjadikan Tuhan itu nomor sekian. Nanti kalau udah ada persoalan baru kita datang pada Tuhan. Nanti kalau kita udah semakin terpuruk baru kita ingat, oh harusnya saya datang pada Tuhan. Harusnya dari awal kita datang berdoa dan meminta kepada Tuhan. Saudara, yang pertama dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu untuk menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, saudara, berdoa itu bukanlah opsi terakhir. Berdoa itu adalah opsi utama. Berseru kepada Tuhan itu bukanlah opsi terakhir, itu opsi yang terutama dalam hidup kita. Waktu kita ada dalam keadaan yang sukar, berdoa, saudara, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya mintalah maka kamu akan diberi. Saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita pertolongannya di setiap kali kita memerlukan, setiap kali kita kekurangan. Itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Yang kedua, kita melihat di sini setelah Ibu Yesus ya bilang kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Dia datang kepada pribadi yang tepat pada saat itu. Bagian yang kedua di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 diceritakan bagaimana di situ ada 6 tempayan, ya. Kemudian ya sebelumnya Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu, apapun yang Yesus katakan kepada kamu, perbuatlah itu. Perbuatlah itu. Saudara, kita lihat di sini bahwa pelayan-pelayan ini nggak tahu siapa Yesus karena mereka nggak tinggal dengan dia. Dan Yesus masih sangat muda saat itu, dan Yesus belum pernah melakukan mujizat di luar rumahnya. Ya, di luar rumahnya dia belum pernah memberikan tanda-tanda di luar rumahnya. Tapi ibunya tahu siapa Yesus. Ibunya tahu apa yang Yesus dapat lakukan. Pelayan-pelayan ini tidak tahu. Makanya Ibu Yesus kasih pesan, apapun yang Yesus sampaikan pada kamu, perbuatlah itu. Saudara, waktu mereka diperintahkan Yesus untuk mengambil air dan mengisi tempayan-tempayan untuk cuci kaki, diisi dengan air, ya saudara. Dan mereka mungkin nggak tahu kenapa sih harus seperti itu. Kenapa harus tempat yang dipakai untuk cuci kaki itu yang diisi air? Kenapa Yesus nggak suruh, kenapa nggak ambil teko yang baru atau tempayan yang baru yang bukan untuk tempat cuci kaki, yang harus dipakai untuk menjadi tempat pembuatan anggur yang ada dalam mujizat ini, saudara? Mereka nggak ngerti, tapi mereka melakukan dengan tepat apa yang Yesus perintahkan. Dan tidak ada pertanyaan dari mereka. Ini seringkali berbeda dengan kehidupan kekristenan hari ini, saudara. Hari-hari ini kita itu ada di budaya di mana kita banyak sekali motivator, saudara. Dan ada banyak orang yang lebih percaya motivator daripada firman Tuhan. Ada beberapa orang yang kalau dengar perkataan motivator itu sepertinya pasti terjadi dalam hidup mereka ketika mereka melakukannya. Namun kalau firman Tuhan yang mereka baca, firman Tuhan yang mereka dengar, sulit sekali untuk melakukan tanpa pertanyaan, saudara. Kalau orang ke dokter, ya, dokter bilang, kamu harus gini, 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 gini. Cepat sekali orang, oke siap, saya akan lakukan. Karena orang mau sembuh. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, hamba Tuhan menyarankan kita untuk melakukan sesuatu. Seringkali orang percaya itu banyak sekali pertanyaan di kepalanya, banyak sekali pertimbangan untuk melakukannya. Tidak seperti ketika kita mendengarkan perkataan dari orang lain. Tapi pelayan-pelayan ini, mereka mengambil sikap yang benar. Mereka melakukan tanpa pertanyaan. Itu mengindikasikan bahwa mereka percaya betul bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, itu adalah perkataan yang berkuasa. Saudara, percayalah kepada firman Tuhan lebih daripada perkataan-perkataan yang lain. Saudara, ada banyak pertimbangan di pikiran kita yang dapat membuat kita meragukan bahwa Tuhan itu berkuasa menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau menyingkirkan semua keraguan itu dan tetap percaya kepadanya, saudara akan mengalami sendiri bagaimana firman Tuhan itu berdaulat dalam hidup saudara. Saudara, kehidupan saya hari ini bukanlah kehidupan yang mudah. Saya terlahir dengan keadaan albino seperti ini, dengan keterbatasan yang begitu banyak dalam hidup saya. Dan saudara, yang saya percaya adalah firman Tuhan. Tuhan pernah membawa saya untuk saya melihat Yesaya pasal 61. Dikatakan bahwa Tuhan mengurapi engkau, roh Tuhan Allah ada padamu, engkau akan dipakai Tuhan. Kalau saudara baca ya Yesaya 61. Saudara, disitulah saya
Saya meletakkan pengharapan saya letakkan pada perkataan Tuhan. Itu yang membawa saya sampai hari ini. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan pimpinannya, menyatakan tuntunannya dalam hidup saya. Saudara, kalau kita melihat perkataan-perkataan manusia dan kita gampang terpengaruh olehnya, tidak lebih daripada kita mendengarkan firman Tuhan, maka ada yang salah dalam sistem percaya kita. Harusnya kita lebih percaya kepada firman Tuhan daripada pada perkataan-perkataan manusia. Harusnya kita lebih percaya kepada perkataan Tuhan yang hidup dan berkuasa daripada perkataan-perkataan manusia. Seringkali kita kan hanya mengambil ayat Alkitab karena bagus, karena kita suka dengan ayatnya, makanya kita ambil jadikan ayat emas. Tapi pernahkah kita benar-benar mengambil ayat itu, ayat di dalam Alkitab, dan kita percaya penuh bahwa Tuhan yang berkata perkataan ini, dia akan melakukannya dalam kehidupanku. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita mengampuni, mengampuni. Tapi ada hal yang paling esensial yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu kasih lihat Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi sesama. Saudara, perkataan Tuhan ini memang seringkali berat kita rasa untuk kita lakukan. Tapi waktu kita mau melangkah dengan iman, kita akan melihat Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Waktu pelayan-pelayan ini diminta Yesus untuk mengisi setiap tempayan yang kosong itu dengan air. Saya percaya mungkin di pikiran mereka ada pertanyaan, apa yang mau dia lakukan nih? Ini tempat untuk cuci kaki, dia suruh isi dengan air, dan yang lebih hebat lagi, Yesus minta mereka untuk cedok dan kasih kepada pemimpin pesta. Mungkin pelayan-pelayan itu berpikir, apakah dia akan mempermalukan kita? Apakah Yesus akan mempermalukan kita? Ternyata enggak. Yang ketiga kita pelajari di sini bahwa kita perlu memiliki langkah-langkah iman dalam hidup kita. Kalau kita udah datang kepada pribadi yang tepat, kalau kita sudah melakukan tanpa bertanya, percaya dengan iman bahwa Yesus itu berkuasa dalam firman-Nya, maka yang ketiga kita perlu memiliki langkah-langkah iman. Saudara, seringkali orang hanya berhenti sampai dipercaya saja, tapi tidak mau melangkah. Saudara, kita harus punya keberanian untuk melangkah sama dengan keberanian kita untuk percaya. Kalau kita udah berani untuk percaya, kita juga harus berani untuk melangkah dengan iman bahwa Allah yang memimpin kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang berbicara melalui firman-Nya, dia mampu menolong kita, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Wow. Saudara, tiga hal ini penting untuk kita bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tiga hal ini perlu untuk kita kerjakan di dalam perjalanan iman kita. Datang kepada Tuhan, datang kepada pribadi yang tepat. Jadikan dia yang terutama setiap kali ada kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Minta Tuhan kasih hikmat kita. Minta Tuhan kasih pertolongan. Minta Tuhan kasih tuntunan kita. Apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita perlu percaya pada perkataannya dan melakukannya tanpa bertanya. Saudara, sulit untuk kita memang untuk kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa ada pertanyaan. Kenapa? Karena kita ini selalu mintanya yang real ada di depan kita. Ada beberapa simulasi yang dilakukan. Bagaimana orang itu membangun trust atau kepercayaannya. Dalam satu tim misalnya gitu ya, ada orang yang dinaikkan di atas satu kursi, kemudian dia disuruh menghadap ke depan, kemudian dia minta untuk menjatuhkan badannya ke belakang. Padahal teman-temannya itu udah ada di belakangnya dia untuk menolong dia waktu dia jatuh. Tapi udah seperti itu pun, dia tahu teman-temannya ada di belakang, tapi belum tentu semua orang mau atau berani untuk menjatuhkan dirinya ke belakang. Karena mereka mungkin berpikir, wah jangan-jangan temannya nggak ada nih, jangan-jangan mereka mau ngerjain saya. Saudara, Tuhan itu setia, dia nggak mungkin ngerjain kita. Waktu kita percaya pada perkataannya, waktu kita percaya dengan sungguh, kita percaya karena dia yang berkata, dia yang berfirman adalah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang berintegritas. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, kita perlu
memiliki keberanian untuk melangkah dengan iman. Saudara, melangkahlah dengan iman dalam setiap hari kita melakukan aktivitas kita. Ada 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 seringkali orang itu, oh, saya harus dipenuhi dalam segala hal dulu yang saya mau. Saya mau buka pelayanan. Harus ada ini itu baru saya mau buka. Saya mau buka usaha, harus ada ini itu dulu baru saya buka. Saudara, kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk usaha. Tapi kalau tidak ada langkah dengan iman kita melangkah, tidak ada keberanian untuk melangkah dengan iman, maka ini itu tidak akan pernah ada dalam hidup kita, saudara. Seringkali Tuhan mau kita untuk melangkah dengan iman. Sekalipun kita belum lihat apa-apa di depan kita. Dengan modal yang ada dalam tangan kita yang Tuhan percayakan. Dengan lutut kita untuk berdoa. Tuhan mau kita melangkah. Dan ketika kita melangkah, Tuhan menyatakan pimpinannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Bulan depan kita akan buka ibadah sore di gereja kita pukul 7, saudara ya. Banyak orang bilang, bro yang pagi aja belum penuh, kenapa harus buka yang sore? Loh, why not? Kenapa kita nggak buka? Kita nggak tahu, mungkin orang pagi nggak bisa datang, mereka bisa datang sore hari. Ada opsi buat mereka untuk datang di sore hari. Saudara, ada banyak orang bilang, kamu kan nggak cukup orang untuk pelayanan. Enggak. Kalau kita tunggu cukup, kita nggak akan pernah buka ibadah sore. Kalau kita tunggu untuk orang-orang datang dulu, kita nggak akan pernah melangkah maju. Yang saya percaya waktu kita melangkah maju, Tuhan akan menolong kita. Tuhan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam pengiringan kita kepadanya. Amin, saudara. Nah, di sini di bagian terakhir, di ayat yang ke-11, Rasul Yohanes menuliskan kepada kita satu hal yang penting tentang tanda-tanda atau mujizat yang kita tahu hari ini ya. Ayat 11 dikatakan begini, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan perhatikan kalimat terakhir, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara perhatikan yang ini, bahwa tanda-tanda mujizat itu adalah tanda kepada pribadi Yesus. Saya berulang kali ucapkan ini. Mungkin diawali dengan mujizat supaya orang bisa percaya kepada Yesus. Tidak selalu memang dengan mujizat, tapi mungkin dengan mujizat orang bisa percaya kepada Yesus. Tapi iman yang lahir dari mujizat ini harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Selama Yesus datang ke dalam dunia, 3,5 tahun dia melayani. Dia melakukan tanda-tanda berulang kali. Dia melakukan banyak sekali mujizat dan orang banyak sekali diberkati dengan pelayanannya. Itu luar biasa, saudara. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya menyampaikan firman Tuhan. Mereka memberikan pengenalan akan Tuhan. Mereka diberikan roh hikmat untuk mereka bisa berkata-kata. Dan pengajaran-pengajaran itu yang membuat orang yang tadinya mengalami mujizat ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga saudara, ketika mujizat tidak terjadi, tidak ada hal yang berbeda dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa mujizat itu hanyalah tanda seperti signboard yang mengarahkan orang kepada Yesus. Pengharapannya adalah Yesus. Mujizat itu adalah tandanya. Saudara, kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan, percayalah kepada kuasanya, saudara. Percayalah kepada kehadiran Yesus dalam hidup kita. Percayalah kepada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita yang lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dia mampu melakukan banyak hal yang pikiran kita tidak mampu untuk lakukan. Dia mampu untuk mengerjakan banyak hal yang kedua tangan kita tidak mampu untuk lakukan. Dia bisa tolong kita dengan berbagai macam cara. Kalau dia tidak lakukan mujizat dalam hidup kita, dia pasti lakukan yang lain dalam hidup kita. Dia pasti menolong kita step by step. Dan ingat, dalam setiap kali penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, di dalam ini Tuhan sedang melakukan sesuatu. Dia sedang membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dia sedang membuat kita mengerti dan mengenal rencananya lebih lagi dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah perenungan kita malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa Dia Allah yang menyertai.
kehidupan kita. 3 hal sederhana yang perlu kita miliki dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu datang kepadanya. Jadikan Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan dengan iman, percaya dengan iman dan melakukan apa yang Yesus mau untuk kita lakukan. Dan kita perlu memiliki langkah-langkah iman. Kita perlu melatih keberanian untuk melangkah seperti kita berani untuk percaya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dengan waktu dan segala sesuatu yang ada. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Aku berdoa Tuhan malam hari ini biarlah Engkau terus berbicara bagi umat-Mu. Kuatkan yang lemah Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul, ada yang sedang di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan mungkin selama ini Tuhan kami tidak menjadikan Engkau sebagai satu-satunya, sebagai yang terutama dalam hidup kami. Kecenderungan kami adalah mencari penghiburan di tempat yang lain. Kami lupa untuk berdoa dan meminta kepadamu terlebih dahulu. Biarlah firman-Mu malam hari ini menegur kami dan memulihkan hati kami. Sehingga setelah ini Tuhan kami mau menjadikan Engkau sebagai yang terutama. Di dalam masa-masa sukar kami mau datang berdoa dan bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ada atas kami. Sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa hari Minggu saudara. Kita akan beribadah bersama-sama. Saya akan melayani firman Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam. Shalom.